Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul DSS Implementation and Evaluation Strategies for Implementing DSS Within Organization and Methods for Evaluasi Their Effectiveness. Yang kelompok kami terdiri dari Rafli Pratama dan saya sendiri, Raffi Rahmatullah. Decision Support System atau DSS adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu individu maupun organisasi dalam mengambil keputusan. DSS bekerja dengan mengolah data menjadi informasi yang berguna melalui berbagai metode analisis sehingga pengambil keputusan dapat mempertimbangkan berbagai alternatif sebelum menentukan keputusan terbaik. DSS tidak menggantikan peran manusia, tetapi berfungsi sebagai alat pendukung keputusan akhir tetap berada di tangan pengguna. Sedangkan DSS menyediakan data, analisis, dan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini membuat keputusan menjadi lebih objektif karena didasarkan pada informasi yang akurat, bukan hanya berdasarkan pengalaman atau intuisi. Lalu selanjutnya ada karakteristik dan tujuan. Karakteristik DSS, ada beberapa karakteristik utama Decision Support System, antara lain mendukung keputusan semi terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak memiliki prosedur penyelesaian yang pasti. Yang kedua, menggabungkan data dari berbagai sumber, baik data internal maupun eksternal organisasi. Yang ketiga, menggunakan model analisis seperti penghitungan matematis, statistik, simulasi, atau prediksi untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat. Lalu yang keempat, bersifat interaktif, sehingga pengguna dapat memasukkan berbagai skenario atau asumsi dan memperoleh hasil analisis secara langsung. Lalu yang kelima, ada fleksibel dan mudah digunakan, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna maupun perubahan kondisi untuk organisasi. Lalu yang keenam, menyediakan informasi secara cepat dan real-time, sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih efisien. Lalu di sini ada tujuan utamanya. Tujuan utama dari DSS adalah meningkatkan kualitas keputusan, mempercepat proses analisis, mengurangi resiko kesalahan, serta membantu organisasi bekerja lebih efektif dan efisien. Saat ini, DSS telah diterapkan di berbagai bidang, seperti perusahaan untuk perencanaan bisnis, perbankan untuk analisis kredit, rumah sakit untuk membantu diagnosis pasien, dan pemerintahan untuk mendukung perencanaan kebijakan. Dengan adanya DSS, organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, cepat, dan berdasarkan data yang dapat dipercaya. Lalu ada implementasi Decision Support System. Implementasi DSS dilakukan melalui beberapa tahapan agar sistem dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi organisasi. Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi organisasi serta menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui DSS. Adapun tahapan implementasi Decision Support System antara lain, yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi masalah, kebutuhan pengguna, dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Lalu yang kedua, ada perencanaan, yaitu menyusun rencana implementasi termasuk anggaran, jadwal, sumber daya, dan pembagian tugas. Lalu yang ketiga, ada desain dan pengembangan, yaitu merancang sistem, database, antarmuka pengguna, serta mengembangkan fitur-fitur DSS sesuai kebutuhan. Lalu keempat, ada pengujian, yaitu menguji sistem untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan bebas dari kesalahan. Yang kelima, implementasi dan pelatihan, menerapkan DSS ke lingkungan kerja serta memberikan pelatihan kepada pengguna agar dapat mengoperasikan sistem dengan benar. Lalu yang keenam, monitoring dan pemeliharaan,
melakukan evaluasi secara berkala, memperbaiki masalah yang muncul, serta melakukan pembaruan agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lanjut. Lalu ada strategi implementasi Decision Support System. Agar implementasi DSS berhasil, organisasi perlu menerapkan strategi yang tepat. Keberhasilan implementasi DSS tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada strategi yang diterapkan oleh organisasi. Berikut beberapa strategi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan implementasi DSS sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ingin diselesaikan, sehingga sistem dapat memberikan manfaat yang maksimal. Lalu yang kedua, melibatkan stakeholder. Melibatkan seluruh pihak terkait seperti manajemen, tim IT, dan pengguna akhir agar sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mudah diterima oleh pengguna. Yang ketiga, menyediakan data yang berkualitas. DSS membutuhkan data yang akurat, lengkap, konsisten, dan terbaru agar hasil analisis serta rekomendasi yang dihasilkan dapat dipercaya. Lalu yang keempat, memilih teknologi yang tepat. Memilih perangkat keras, perangkat lunak, database, dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi agar sistem dapat berjalan secara optimal. Lalu yang kelima, pelatihan pengguna. Memberikan pelatihan kepada pengguna agar memahami cara menggunakan DSS secara efektif dan dapat memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia. Lalu yang keenam, manajemen perubahan. Membantu pengguna beradaptasi dengan sistem baru melalui komunikasi yang baik, sosialisasi, serta dukungan dari manajemen untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan. Lanjut. Lalu ada tantangan dalam implementasi Decision Support System. Meskipun DSS memberikan banyak manfaat, proses implementasi sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem. Oleh karena itu, organisasi perlu memahami dan mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama, ada resistensi pengguna. Sebagian pengguna mungkin menolak menggunakan sistem baru karena sudah terbiasa dengan cara kerja lama atau merasa kesulitan beradaptasi. Yang kedua, kualitas data yang kurang baik. Data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak diperbarui dapat menghasilkan analisis dan rekomendasi yang kurang tepat. Lalu yang ketiga, keterbatasan anggaran dan sumber daya, yaitu implementasi DSS membutuhkan biaya untuk perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, serta tenaga ahli yang kompeten. Lalu yang keempat, integrasi dengan sistem yang sudah ada. Menghubungkan DSS dengan sistem lama seringkali menjadi tantangan karena adanya perbedaan teknologi atau format data. Lalu yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Tanpa dukungan dari pimpinan, implementasi DSS dapat mengalami hambatan, seperti kurangnya pendanaan, koordinasi, atau komitmen dalam penggunaannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada evaluasi decision support system atau DSS adalah proses untuk menilai apakah sistem yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan organisasi dan memberikan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala agar organisasi dapat mengetahui efektivitas sistem, menemukan kekurangan, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Sistem. Yang kedua, meneliti keputusan organisasi. Yang ketiga, mengukur keberhasilan lalu mengapa penting? Yang pertama, untuk memastikan bisnis sesuai organisasi. Selanjutnya ada evaluasi DSS efektivitas. Untuk mengetahui apakah DSS telah berjalan dengan baik, organisasi dapat menggunakan beberapa metode evaluasi berikut. Yang pertama,
Keandalan keamanan sistem. Lalu yang kedua, evaluasi kepuasan pengguna. Menilai tingkat kepuasan pengguna tes melalui kuesioner atau lalu yang ketiga, evaluasi kualitas keputusan atau sistem mengukur seluruh analisis membantu menghasilkan keputusan yang tepat. Lalu ada Key Performance Indicators atau KPI DSS. Berdasarkan rekomendasi indikator yang menunjukkan seberapa efektif sistem dalam proses pengambilan keputusan di organisasi. Yang pertama, kecepatan pengambilan keputusan. Dan meningkatkan kualitas pengambil keputusan secara keseluruhan. Baik di sini ada studi kasus implementasi dari perusahaan. Penjualan dan biaya operasional. Solusi menggunakan BSS. Lalu ada hasil implementasi. Proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, kebutuhan stok kebijakan kurang, lalu mengurangi kerugian maupun baik yang terakhir kesimpulan dapat disimpulkan bahwa bisnis sistem BSS merupakan teknologi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, implementasi dan evaluasi yang dilakukan secara organisasi kita. Baik, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.